Pemirsa apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Amin, 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 amin. Yang pasti ya Kang Ronald, kita hadir di sini untuk memberikan informasi dan solusi mengenai kesehatan Anda. Jadi kalau Anda ada masalah kesehatan ya, mau bergabung bersama kami di Studio Go Healthy hari ini bisa ya. Tapi nggak hari ini sih. Nanti. Caranya gampang, kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat email di bawah ini pemirsa. Oke, hari ini kita akan kembali belajar mengenai kesehatan. Kalau ada masalah kita carikan solusinya ya. Pasti. Tentunya nggak hanya saya sama Amanda aja, tapi juga ada dua sahabat kami. Ini praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat Kang Ronald. Sehat bugar dan semangat. Semangat ya. Oke, tapi sebelum kita belajar ya, ini ada informasi penting buat Anda tentang serangan stroke. Ini sebuah penyakit yang memang berat, bisa merubah nasib seseorang bahkan satu keluarga. Betul. Nah, tahukah Anda, serangan stroke bisa merusak koordinasi antara otak dan anggota gerak tubuh. Ini kita udah sering banget kedatangan contohnya ya Bang Faidon ya. Ya, sebab pada saat serangan stroke itu suplai atau aliran darah ke area otak tertentu itu jadi kurang. Jadi yang area yang terkena itu atau yang terdampak itu mengalami pertama kerusakan, lama-lama kematian jaringan sehingga area yang bertanggung jawab untuk fungsi gerak itu nggak bisa menjalankan tanggung jawabnya. Iya. Orang mati jaringannya kan, dan ini sifatnya irreversible, susah sekali atau tidak bisa balik lagi. Jadi dengan demikian fungsi koordinasinya untuk melakukan perintah itu nggak ada. Itu sebabnya ketika orang mengalami stroke, paling tidak kita memelihara jaringan yang sehat untuk bisa mengcover fungsi-fungsi yang tadinya harus dikerjakan oleh bagian yang rusak itu. Gitu kan. Ya, dan makin besar kerusakan yang terjadi di otak, makin besar dampaknya ke anggota gerak tubuh. Betul ya, karena pada dasarnya kayak gini kan, kadang-kadang kan orang berpikir bahwa yang namanya serangan stroke ini dia bermasalahnya pada anggota geraknya. Padahal sebenarnya salah besar. Karena pada dasarnya yang namanya menggerakkan anggota tubuh kita ini adalah perintahnya itu dari otak. Jadi ketika otak ini dia mengalami kerusakan, maka perintah ini tidak bisa disalurkan ke anggota gerak tubuh. Jadi yang bermasalah bukan anggota geraknya, tapi otak itu sendiri. Berat sekali memang stroke ini yang terdampak bukan hanya fisikal, tapi juga bisa emosional, finansial, bahkan sosial. Benar. Hidupnya bisa langsung twist 180 derajat. Betul, karena memang kalau orang sudah menderita stroke itu yang harus kuat ya secara mental, bukan hanya penderitanya saja pemirsa, tapi orang-orang di sekitarnya yang menopang dan mensupport para pejuang stroke ini. Makanya Go Healthy hadir setiap hari ya untuk meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan itu adalah penting. Nah, kami punya satu video tayangan dari narasumber kami yang pernah datang saat itu, namanya Pak Agus Budiman. Jadi beliau ini memang sempat terkena stroke, tapi kondisinya sekarang sudah jauh lebih membaik. Karena memang pola hidupnya sudah diperbaiki menjadi lebih sehat dan sudah menggunakan teknologi laser. Mari kita lihat cuplikannya. Serangan stroke memang terjadi secara mendadak, tetapi penyebabnya biasanya sudah terjadi sedari lama. Hal ini yang dirasakan oleh Agus Budiman. Hipertensi dan diabetes tinggi. Diabetesnya sekitar 350 pada saat itu. Dan tensi saya sekitar 170 sampai 190. Memang sebelum serangan sih ada sedikit pegel-pegel di leher, di bahu, sini ada. Cuman ya saya anggap itu sepintas lalu lah. Apa hasil diagnosanya? Ada penyumbatan di sisi kanan otak saya dan itu lumayan luas. Bahu sampai kaki. Sampai kaki bagian bawah. Kalau kanan semuanya normal. Aman. Yang kiri ini bisa ke depan. Tapi lemah. Lemah. Dan berat. Agus memang mengaku serangan stroke ini juga mungkin berkaitan dengan pola hidupnya yang dulu kurang sehat. Namun, saat ini ia sudah belajar dari kesalahan. Agus sudah mulai menerapkan pola hidup sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Saya menggunakan teknologi laser ini dari hasil lab mediknya yang dicek di lab, gula darah puasa 99 dan jauh ya. Setelah 2 jam setelah makan itu ada di 150. Oke. Ya, HbA1c-nya sudah mulai membaik juga. Tensi saya sudah di posisi normal. Terakhir saya cek itu di 117/89. Awal kena serangan stroke itu saya insomnia, susah tidur. Setelah menggunakan teknologi ini jadi mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Jadi ketika mau mulai aktivitas baru pun hari itu jadi lebih semangat. Dulunya tidak bisa begini ternyata. Pakai kursi roda seingat saya. Pakai kursi roda bahkan. Nah, disalamin yang kuat. Nah, dengan Mas Nurman juga. Nih. Wah, luar biasa. Wah. Ini
orang yang sama, tapi kita bisa melihat perbedaannya. Perbedaannya jelas sekali ya. Ya, video yang Ronald, pertama sama Coki, video yang kedua sama Edwin. Betul. Tapi di kedatangan yang kedua, beliau sudah menggunakan teknologi laser dan hasilnya bisa terasa. Ya, secara fisik aja kita udah melihat perbedaannya kan? Ih, kelihatan banget jelas ya. Ya Kang, kan? Gulanya sudah turun, gula puasanya 99, gula 2 jam PP-nya 150. Begitupun tensinya. Ya sudah 117. Berarti udah di bawah 120, udah oke tuh. Udah oke. HbA1c-nya pun sudah terkendali, sudah aman, dipantau sama dokter. Ototnya kita lihat dia bilang semakin kuat sehingga untuk melangkah terasa lebih ringan. Artinya apa? Kekuatan ototnya balik lagi. Betul. Ya, tidak mudah lelah katanya dan tidur yang sangat penting nih buat para penderita stroke ya. Dia rasakan sekarang tidur tepat waktu, nyenyak dan bisa deep sleep. Karena tidur ini penting buat regenerasi sel dan buat pemulihan ya. Berat badan kita lihat ya Mendy ya, berangsur kembali dan yang paling membahagiakan adalah semangat untuk sembuh, semangat untuk hidup, harapan untuk hidupnya tumbuh lagi, naik lagi. Makanya buat Pak Agus yang mungkin menyaksikan acara ini, salam dari kami, semangat terus Pak dan jangan lupa pakai terus teknologi lasernya Pak. Ayo semangat. Ini bisa kita jadikan contoh nih. Betul ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita mau tarik dulu nih ya dari yang namanya penyebab dari stroke-nya sendiri ya. Jadi Pak Agus ini ceritanya beliau ini memiliki yang namanya gula darah yang tinggi karena diabetes. Nah, diabetes ini sendiri kalau kita sebutnya sebagai mother of all disease. Ya, jadi kenapa disebut sebagai mother of all disease? Karena dari diabetes ini bisa melahirkan beberapa penyakit. Ya, apapun itu di seluruh tubuh kita, mulai dari kebutaan, serangan jantung, bahkan serangan stroke. Nah, pada dasarnya yang namanya gula darah tinggi ini biasanya diakibatkan karena pola hidup yang tidak begitu baik. Nah, ya, jadi kalau yang namanya orang diabetes ini ada 3 tipe. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan tipe gestasional. Paling banyak ini adalah tipe yang tipe 2. Karena pola hidup yang kurang begitu baik. Sehingga kalau misalkan gula darahnya ini tidak terkendali, maka bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika seseorang ini dia tidak terkendali kadar gula darahnya, maka yang terjadi apa? Penyumbatan pembuluh darah akibat adanya gumpalan darah. Pada dasarnya orang yang sudah terkena stroke akibat dari diabetes ini sendiri, maka koordinasi dari otak ke otot ataupun sebaliknya ini tidak terbentuk dengan begitu baik. Makanya pada orang yang terkena serangan stroke yang harus kita kembalikan apa? Kita kendalikan dulu gula darahnya yang pertama, kemudian tensinya, dan yang pastinya kita kembalikan semangat untuk sembuhnya sendiri. Salah satu cara kita untuk mengembalikan kesehatan pada orang yang sudah terkena stroke adalah kita menggunakan teknologi laser. Nah, di sini kita lihat nih kondisi kesehatan dari Pak Agus sendiri di sini sudah berangsur membaik ya, mulai dari Pak Agus yang tadinya dia hanya bisa berjalan dengan dipandu oleh orang. Pak Agus sendiri sekarang sudah yang namanya kemandiriannya balik lagi. Nah, inilah yang harus dicontoh oleh pemirsa di rumah. Bagaimana kesehatan pada orang yang sudah pasca stroke ini harus kita kembalikan. Mulai dari semangatnya, kemudian penyebab dari stroke-nya sendiri kita kendalikan. Yang pasti Pak Agus ini sudah menggunakan teknologi laser. Karena dengan menggunakan teknologi laser, maka teknologi laser inilah yang nanti akan mengembalikan aliran darah yang tadinya sudah tersumbat. Selain itu, Pak Agus juga menggunakan yang namanya teknologi NMES atau kita sebutnya sebagai Neuromuscular Electrical Stimulation. Dengan kombinasi antara teknologi laser dan teknologi NMES ini, maka kesehatan Pak Agus yang tadinya stroke maka sudah bisa dibantu agar jangan sampai stroke berulang, kemudian membantu juga proses pergerakan dari Pak Agus sendiri, dan yang pastinya mengendalikan kadar gula darah Pak Agus sendiri. Ya, pemirsa, dari kondisi Pak Agus tadi kita bisa belajar ya. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, kalau sudah punya tekanan darah tinggi, jangan nekat. Tensi udah tinggi, Anda terusin nggak mau berobat, pasti tinggal nunggu stroke atau serangan jantung. Ingat ya, pembelajaran yang pertama. Kedua, rokok ya mbok dihindari lah ya, nggak usah nekat. Udah pasti kena dampaknya. 3, Anda harus makan buah-buahan, teratur. Kemudian obat dari dokter itu jangan pas lagi udah turun nggak dikonsumsi, pas lagi yang dikonsumsi terusin obatnya. Nah, kemudian yang dilakukan Pak Agus juga adalah menggunakan teknologi laser, sebab teknologi laser membantu proses pengobatannya. Dia seperti ini, kalau misalnya orang punya masalah hipertensi, biasanya ada masalah penggumpalan pada darah. Dan obat-obatan juga bisa terjebak di situ. Nah, ketika Pak Agus mengkonsumsi obat, mungkin tidak sempurna pengobatannya karena kualitas darahnya akibat belum
belum bisa berubah sempurna karena makan juga belum bisa terlalu diatur ya. Ketika teknologi laser bekerja, yang terjadi adalah seperti ini. Darahnya menggumpal terurai, kemudian oksigen bisa dipakai, gula bisa dipakai, kolesterol dipakai, dan obat-obatannya bisa diantar. Dengan demikian pemirsa, Pak Agus itu bisa mengalami penurunan tensi seperti Anda sudah lihat tadi, gulanya juga turun. Pak Agus juga kalau nonton acara ini, Pak Agus saya ingetin ya, tambahkan suplementasi antioksidannya ya Pak Agus, dan pemirsa juga nih, Anda bisa tambahkan suplementasi antioksidan. Sebab apa? Antioksidan membantu mencegah kolesterol teroksidasi. Antioksidan membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah. Baik, pakai teknologi lasernya, gunakan antioksidannya, dapatkan sehatnya untuk Anda. Pemirsa, dari kisahnya Pak Agus kita belajar bahwa stroke bisa menyerang siapa saja, tidak memandang usia ataupun profesi. Ya, makanya take action sekarang juga gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah dan mencegah komplikasinya seperti serangan stroke, jantung dan lain sebagainya. Nah, dokter laser ini adalah sebuah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja, ya. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Jadi mari pemirsa ya, jangan tunda lagi, saatnya kita menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Caranya, hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ini informasi penting buat Anda pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas ya, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ketika Anda mendengar kata teknologi laser, ingat dokter laser, ingat GoGo Mall. Mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke? Jangan kemana-mana, GoLT-nya belum selesai. Habis ini saya masih punya tayangan video yang bisa menjadi inspirasi buat Anda, terutama buat Anda yang sekarang dalam usaha pemulihan pasca serangan stroke. Jadi tetaplah di sini di GoLT, cara tepat. Hidup sehat. Pemirsa, kita lanjutkan mencari ilmunya ya mengenai penyakit stroke. Betul. Ya, di GoHealthy kali ini. Jadi kalau tadi ada kisah dari Pak Agus yang masih muda, nah kita juga masih punya contoh berikutnya, masih muda. Lebih muda malah. Lebih muda tapi udah terkena stroke. Tapi sebelum kita lihat bagaimana tayangannya, ini ada informasi penting buat Anda pemirsa, cara meningkatkan deteksi dini dari serangan stroke supaya kita bisa lebih aware dan tahu bagaimana cara penanganannya. Mas Nurman, boleh dibagi ceritanya? Kalau yang namanya stroke ini, tadi Bang Paidon sudah bilang bahwa ada yang namanya golden period. Pada orang yang terkena serangan stroke ini, golden periodnya ini berkisar di antara 4 sampai 4,5 jam. Lewat dari jam tersebut atau waktu tersebut, maka akan terjadi kematian jaringan otak secara permanen. Nah, bagaimana kita harus mengetahui bahwa yang namanya serangan stroke ini harus kita ketahui sejak dini. Dengan begitu kita tahu ini harus dibawa kemana. Nah, kita harus tahu dulu nih gejala-gejala yang ditimbulkan dari serangan stroke itu sendiri. Yang pertama adalah mulai dari senyumnya dulu nih. Mulai tidak simetris, senyumnya mencong sedikit. Atau ketika dia menjulurkan lidah, maka lidahnya akan mendorong pada satu sisi saja. Kemudian kita lihat lagi nih, gerakan tubuhnya. Biasanya gerakan tubuhnya ini tidak simetris. Salah satu anggota tubuhnya akan lebih lemah daripada sisi sebelah tubuhnya lagi. Mulai berbicara yang kita tidak ketahui dia berbicara apa. Artinya dia ngomong sesuatu tapi kita tidak tahu nih maksud dan tujuannya apa. Kemudian apa lagi? Kalau kita tanya apa yang dirasakan oleh orang tersebut, biasanya ada rasa sakit kepala hebat, kebas, baal, dan lain sebagainya. Kemudian ada nih yang tidak kita sadari kadang-kadang adalah adanya gangguan keseimbangan. Nah, kalau kita lihat nih dari beberapa gejala-gejala yang ditimbulkan tadi, kita harus sudah mulai berpikir ini adalah serangan stroke dan harus sudah langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan ditunda, karena ketika kita menunda untuk melakukan yang namanya pengobatan dini stroke, maka kita sudah menunda kesehatan tersebut. Artinya kita sudah mencelakai orang tersebut. Kalau tadi kita melihat kisahnya dari Pak Agus ya, sekarang ada kisah dari Mas Dimas. Masih muda terserang stroke ya, padahal dia bilang saya rajin olahraga loh. Tapi itu dulu. Sekarang kondisinya sudah jauh lebih membaik karena kegigihannya untuk kembali pulih dan menggunakan teknologi laser untuk melengkapi ya, menyempurnakan pola hidup sehat yang sudah dijalankannya. Seperti apa kisahnya? Ini dia.
Dimas Adiwibowo harus ikhlas menerima bahwa dirinya terserang stroke karena kondisi tekanan darah yang tinggi. Padahal usianya masih sangatlah muda, yakni masih berusia 36 tahun. Masih Coba jalan bisa? bisa, tapi masih kaku. Masih kaku ya. Masih kaku. Yang jelas Dan di sana bicaranya juga. bicaranya masih Oke. cadel ya. Iya, Masih kaku. pelok. Lalu tangan? tangan aman. Oh, tangan aman. Tangan aman, cuman agak kaku ya mungkin ya di bagian pergelangan tangan Iya. dan jari-jari ya. Ini Iya. Oke. Jadi yang terdampak yang anggota tubuh sebelah kiri. kiwi. Namun, berkat semangatnya untuk pulih, kondisi kesehatan Dimas saat ini sudah jauh membaik. Sehari-hari Dimas sudah mulai mengatur pola hidup secara lebih sehat. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu proses pemulihan stroke. Lalu belum bisa begini. Ini ada tenaganya. Oh, tadi ngangkat Ada gas. ngangkat gas. Angkat gas yang 12 kilo. Iya. Siap. Udah bisa beraktivitas pakai sepeda. Sudah. Mobil sudah. Udah nyetir lagi. Udah. Motor sudah. Allah. Perbedaannya kelihatan ya. Kelihatan jelas banget. Iya. Satu fisiknya lagi-lagi ya pemirsa. Tadi sebelum datang ya, yang pertama kali datang ke Go Healthy gitu ya, tidak terlalu gemuk ya kan. Begitu datang yang kedua kali lebih segar lagi ya kan. Naik berat badannya ya. Dan yang pasti terlihat jelas adalah dari suaranya. Bicaranya Lebih ya. jelas terdengar. Lebih jelas, lebih Iya. dimengerti Lafalnya begitu. bisa lebih jelas. Dan lagi-lagi ini pemirsa adalah contoh bahwa masih muda tapi sudah terkena stroke. Usianya Mas Dimas ini 36 tahun ya. Stroke, hipertensi di tahun 2022 beliau terkena serangan stroke dengan tensinya itu nggak kira-kira nih Kang tingginya nih Ya, Kang benar. 250/150 ya. Jadi selama itu dirawat 11 hari di rumah sakit ya. Sebelumnya beliau juga sudah tahu sebenarnya ada hipertensi sejak usia 20-an. Tapi ya lagi-lagi diabaikan. Karena nggak ada gejala, itu yang bahaya tuh. Itu dia, nggak merasakan apa-apa, diabaikan, nggak minum obat, makannya nggak dijaga, suka makan gulai kambing, seafood, jeroan. Meskipun ya suka olahraga dan merasa fine-fine aja, tapi ternyata membuktikan waktu ya bahwa hipertensi akhirnya bisa terjadi komplikasi. Tapi kita lihat tadi tayangan video yang berikutnya, dia sudah menggunakan teknologi laser plus memperbaiki pola hidupnya. Pola hidup sehatnya dijalankan. Tensinya asalnya dulu 250/150. Setelah menggunakan teknologi laser menjadi 130/80. Ya, dia bilang juga kualitas tidurnya membaik. Insomnianya hilang. Gula darahnya sekarang bisa terkendali. Sudah bisa olahraga push up. Dan tadi kita lihat sudah bisa ngangkat gas. Gas loh, 12 Dan kilo sudah loh. bisa goes sepeda sendiri. Mas Dimas, jika kamu menonton acara ini, kamu menjadi sumber inspirasi buat banyak orang. Keren. Pakai terus teknologi lasernya, jangan lupa ya. Nah, dan yang patut kita apresiasi di sini adalah dari usaha dari Mas Dimas sendiri ya. Kemudian sudah mencoba untuk latihan beban. Ini penting sekali untuk menjaga kualitas otot dan volume ototnya sendiri. Kemudian Mas Dimas juga sudah menambahkan teknologi laser di dalam upaya sehat dari Mas Dimas sendiri. Nah, teknologi laser inilah yang nanti akan membantu Mas Dimas untuk mengendalikan kadar atau tekanan darah Mas Dimas sendiri. Karena pada dasarnya serangan stroke dari Mas Dimas ini diakibatkan karena tekanan darah yang tinggi. Nah, teknologi laser ini membantu pembuluh darah kita untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Nah, zat nitric oxide ini seperti apa? Jadi zat nitric oxide ini sendiri sebenarnya dia akan dihasilkan oleh dinding-dinding di dalam pembuluh darah kita sendiri atau endotel kita sebutnya. Zat nitric oxide ini sendiri kalau kita terpapar oleh radikal bebas, kemudian bertambahnya usia, maka zat ini dia akan berkurang produksinya. Inilah mengapa pada orang perokok, kemudian kena polusi udara, atau yang sudah lanjut usia, biasanya tekanan darahnya akan meningkat. Kemudian ditambahkan di teknologi laser di pola hidupnya Mas Dimas sendiri. Sehingga teknologi laser inilah yang membantu untuk pembuluh darah kita menghasilkan zat nitric oxide lebih banyak lagi. Sehingga tekanan darahnya terkendali dan yang pastinya elastisitas dari pembuluh darah ini kembali lagi. Hari ini belajar kasusnya dari Mas Dimas. Apa yang kita bisa pelajari? Pertama, jangan sombong soal kesehatan. Ya, kalau Anda sudah punya tekanan darah tinggi, ke dokter, pakai obatnya. Nah, ketika akhirnya dia sadar setelah kejadian, dia pakai teknologi laser di pergelangan tangan kanannya, juga Mas Dimas memakai yang intranasalnya. Apa yang terjadi? Ini membantu membuka pembuluh darah. Kemudian ketika pembuluh darah terbuka, tekanan darah ikut turun. Anda bisa lihat seperti ini. Nanti Anda pakai seperti ini, masukin ke hidung Anda, nanti dia akan membantu supaya laser itu lebih cepat sampai di hidung.
ya, di hidung, daerah mata, daerah wajah. Ini sangat penting untuk Anda yang sudah telanjur tekanan darah tinggi, mencegah stroke. Apalagi yang udah telanjur stroke ya. Sirkulasi darah dibantu di sana. Kenapa? Karena pembuluh darah yang menyempit di daerah wajah itu yang pembuluh darahnya kecil-kecil itu juga banyak. Kemudian ketika Anda pakai intranasalnya nanti, mungkin Anda yang punya vertigo, Anda yang punya masalah penglihatan, ada yang punya masalah sinus ya, itu bisa terbantu. Bertindak sekarang juga dan sehat menjadi milik Anda. Dan yang pastinya pemirsa di rumah harus ingat juga nih bahwa ada teknologi satu lagi nih ya. Teknologi NMES kita sebenarnya. Jadi teknologi ini sendiri nanti akan mengeluarkan impuls elektrik. Impuls elektrik inilah yang nanti akan membantu otot kita seolah-olah sedang berkontraksi seperti seolah-olah sedang olahraga. Nah, ketika otot kita berkontraksi, maka otot kita menjaga volumenya. Dengan begitu, volume otot kita terjaga, mencegah terjadinya stroke berulang. Dan pada orang-orang yang mungkin olahraganya kurang begitu optimal, ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga agar ototnya tetap bergerak secara aktif lagi. Selain itu juga, jangan lupa nih, suplemen antioksidan kita manfaatkan. Kita konsumsi untuk menjaga tubuh kita dan mencegah agar tubuh kita tidak terserang radikal bebas. Karena kita tidak tahu tubuh kita terserang radikal bebas dari mana. Bisa jadi dari asap rokok, asap kendaraan, polusi udara, bahkan tubuh kita juga bisa menghasilkan radikal bebas sendiri. Dengan begitu, kita sudah pakai lasernya, kita konsumsi suplemen antioksidannya, maka kita sudah menjaga kesehatan kita dan juga kita sudah mencegah terjadinya komplikasi akibat penyakit kualitas darah, pembuluh darah yang menurun. Ayo pemirsa di rumah, mulai dari sekarang kita jaga kondisi tubuh kita dan kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan kita manfaatkan teknologi laser, teknologi NMES, dan suplementasi antioksidan. Ajakan dari saya untuk Anda yang kepingin sehat dan memelihara kesehatan adalah olahraga, makan buah 3 kali sehari, dan take action menggunakan teknologi lasernya. Ingat untuk cari intranasalnya dan pakai antioksidannya, suplemen antioksidannya sekarang juga. Kalau Anda bertindak sekarang, tentu Anda punya keuntungan untuk kesehatan di masa depan. Kualitas darah kita menentukan kualitas hidup kita. Pemirsa, dari 2 kisah tadi kita harusnya menjadi sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan ya. Dari luar mungkin saja kita terlihat sehat, tapi kita nggak pernah tahu kondisi darah dan pembuluh darah kita. Makanya jangan sampai kita terkena stroke seperti yang dialami oleh Mas Agus dan juga Mas Dimas. Makanya take action ya, gunakan dokter laser sekarang juga yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini penting nih buat Anda yang punya kolesterol tinggi, ya, diabetes, hipertensi, ya ayo pakai teknologi laser. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah komplikasi. Nah, ini ada juga nih penting nih, aksesoris yang namanya intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Juga bisa mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Buat yang masih muda-muda seperti saya, seperti Manda, yang nggak punya keluhan kesehatan, justru lebih baik kita gunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai apa nih? Sebagai upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Ya, mencegah selalu lebih baik, lebih murah, lebih mudah daripada mengobati. Ya, jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah, hanya ada di Gogomall pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Jangan tunda lagi, mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan cara hubungi nomor ini pemirsa. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ini seru nih, ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Layanannya free alias gratis. Oke, pemirsa, kami ini selalu senang jika mendapatkan kritik atau saran dari Anda. Jadi silahkan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Kami pamit, salam sehat, sampai jumpa lagi di Goalti berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.